Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang jurnal yang saya dapatkan dengan judul Studi Analisis Beban Cantilever pada Berjaringan oleh Heru Wicaksono, Dewi Sartika dari Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi dan Gatot Rubiono. Berjaringan merupakan salah satu jenis pengganti rangka atap konvensional yang biasanya terbuat dari kayu. Rangka atap ini semakin banyak digunakan dan semakin banyak pula dipasarkan dengan berbagai kualitas serta harga yang ditawarkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang diperlukan dalam konstruksi pekerjaan suatu proyek, segi kualitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu dari aspek ekonomi dan kemudahan pekerjaan. Pengetahuan mengenai karakteristik dan kekuatan suatu beban atau material merupakan hal yang sangat penting dalam suatu uji kuat bahan. Pemilihan material perlu diperhatikan, efisiensi penggunaannya. Baja ringan adalah baja yang berkualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis. Adapun bahan lain yang bisa dipakai dalam uji angkat beban, yaitu kayu. Kayu dikenal banyak dipakai sebelum orang mengenal tentang adanya bahan beton dan baja. Beberapa masyarakat sudah memakai bahan baja ringan sebagai pengganti kayu dalam pembuatan rangka atap bangunan dengan berbagai pertimbangan. Ini adalah variabel yang akan dicoba diuji. Kualitas baja ringan dan bentuk yang berbeda. Pembebanan masing-masing baja ringan yaitu 2,5, 5, dan 7,5 gram. Jarak pembebanan masing-masing 35 cm. Pada penelitian ini dilakukan uji coba kuat menahan beban cantilever dengan bentuk variasi baja ringan yang berbeda. Masing-masing baja ringan dengan ukuran panjang 150 cm. Pengujian dilakukan pada cantilever dengan variasi pembebanan. Gambar ini menunjukkan perbandingan beban dengan lendutan pada titik 35 cm. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula angka kelendutannya. Lendutan maksimum terjadi pada variasi bahan reng di titik 0,75 gram dan angka lendutan 1,44 mm, dan lendutan minimum terjadi pada titik beban 0,25 gram dari variasi bahan reng X dengan angka lendutan 0,16 mm. Ini hasil uji pada beban kedua, yaitu pada titik 70 cm. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula angka kelendutannya. Lendutan maksimum terjadi pada bahan hollow kecil di titik 0,75 gram dengan angka lendutan 5,52 mm. Sedangkan minimum terjadi pada bahan kanopi pada titik 0,25 gram dengan angka kelendutan 1,31 mm. Sedangkan ini merupakan hasil yang ketiga, lendutan di titik 105. Lendutan maksimum terjadi pada bahan hollow kecil di titik 0,75 gram dengan angka lendutan 13,18 mm, dan minimum terjadi pada reng X pada titik beban 0,25 gram dengan angka lendutan 2,42 mm. Gambar ini menunjukkan hasil rata-rata lendutan kuat menahan beban yang diberikan semua bentuk baja ringan. Berdasarkan keterangan, perbandingan rata-rata semua bentuk baja ringan pada grafik ini didapatkan hasil pengujian pertama pada reng X beban 0,5 lendutan 1,45, lalu yang kedua pada kanopi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin besar pembebanan yang diberikan, maka semakin besar angka kelendutannya.
Ini adalah kesimpulannya. Rata-rata pada kelendutan yang dihasilkan dari ketiga variabel dalam cantilever memiliki tingkat kelendutan yang berbeda-beda. Variabel pertama rata-rata 1,45, yang kedua 2,07, dan yang ketiga 2,52. Hasil uji cantilever terdapat pada 3 bentuk baja ringan dengan bentuk yang berbeda. Dari hasil perbandingan 3 variabel bahwa tingkat kelendutan terendah terdapat pada baja ringan bentuk rank X dengan hasil 1,45 mm. Saran yang dibuat oleh penulis, hasil perbandingan uji cantilever pada baja ringan dengan 3 bentuk variabel yakni rank X, kanopi 60, dan holo kecil 20x30. Bagi masyarakat dalam pemilihan baja ringan yang memiliki nilai kelendutan terendah adalah rank X. Terima kasih.